Larutan penyangga adalah larutan yang memiliki kemampuan untuk mempertahankan perubahan pH ketika sejumlah tertentu asam atau basa ditambahkan ke dalam larutan penyangga tersebut. Jika 0,01 mol asam klorida ditambahkan ke dalam 1 liter air murni, pH akan berubah dari 7 menjadi 2. Perubahannya itu 5 satuan. Sebaliknya, penambahan asam klorida tersebut ke dalam 1 liter larutan penyangga mungkin perubahan pH-nya hanya sekitar 1 satuan. Cairan biologi seperti darah biasanya merupakan larutan penyangga sebab mampu mengendalikan pH dalam darah yang merupakan fungsi utama. Fungsi darah adalah membawa oksigen yang bergantung pada kemampuan mempertahankan pH mendekati 7,4. Sebab jika pH dalam darah berubah ke 10 misalnya, kemampuan darah membawa oksigen akan menjadi hilang. Larutan penyangga mengandung asam lemah dan basa konjugatnya atau basa lemah dan asam konjugatnya. Perhitungan kuantitasi dari buffer atau larutan penyangga mengikuti persamaan Henderson-Hasselbalch, yaitu misalnya di sini saya punya asam Ha akan terdisosiasi dalam air menjadi H+ ditambah amin. Kita masukkan berarti Ka-nya itu H+, konsentrasi H+ dikali konsentrasi amin dibagi konsentrasi Ha, di mana log Ka sama dengan log H+ ditambah log amin dibagi Ha. Jadi min log H+ sama dengan min log Ka ditambah log amin plus per Ha. Berarti pH sama dengan pKa ditambah log amin dibagi Ha. Kita masuk ke contoh perhitungan pH penyangga dari volume larutan. Buat larutan penyangga dari campuran 60 ml NH3 0,1 molar dengan 40 ml NH4 0,1 molar dan kemudian tentukan pH larutannya. Reaksinya di sini adalah NH3 ditambah H2O menjadi NH4+ ditambah O amin. Kita cari dulu mol NH3. Berarti di sini molaritas dikali volume. Molaritasnya adalah 0,1 molar dikali 0,06 liter. Berarti di sini didapatkan molnya 0,006 mol NH3. Begitupun dengan NH4Cl. Kita cari juga mol NH4Cl. 40 dikali 0,1 sama dengan 0,004 mol NH4Cl. Nah, dari mol tersebut baru kita cari lagi kembali ke molaritas masing-masing. Yaitu di sini NH3 kita dapat molaritasnya itu 0,06 molar. Untuk NH4+ kita dapat molaritasnya itu adalah 0,04 molar. Setelah itu baru bisa kita masukkan ke dalam rumusnya. Didapat pH-nya sama dengan 14 dikurangi pOH sama dengan 14 ditambah log 2,7 dikali 10 pangkat min 5 sama dengan 9,43. Seperti yang sudah saya singgung sebelumnya, berbeda dengan larutan yang lain, untuk larutan buffer ini penambahan sedikit asam atau basa tidak akan terlalu merubah pH dari larutan penyangga tersebut. Dapat kita buktikan dari contoh soal berikut. Hitung pH larutan penyangga yang dibuat dari CH3COOH 0,1 molar dan NaOOCCH3 0,2 molar. Bila ke dalam 75 ml larutan penyangga tersebut ditambahkan 9,5 ml HCl 0,1 molar. Bandingkan perubahan pH yang terjadi jika sejumlah HCl yang sama ditambahkan ke dalam air murni. Berarti kita pertama cari dulu pH buffer dari CH3COOH dan NaOOCCH3. Reaksinya adalah H+ ditambah CH3COO- menghasilkan CH3COOH. Di sini kita cari molaritasnya masing-masing dulu. Kita tahu dari soal konsentrasi CH3COOH adalah sebesar 0,1 molar. Kemudian konsentrasi CH3COONA atau CH3COO- adalah 0,2 molar, sehingga kita masukkan ke rumus pH sama dengan pKa ditambah log konsentrasi CH3COO- dibagi konsentrasi CH3COOH. Kemudian kita tahu Ka-nya itu 1,5 dikali 10 pangkat min 8. Kemudian kita tahu Ka-nya itu 1,8 dikali 10 pangkat min 5, sehingga pKa-nya menjadi 4,7447 ditambah log
0,2 dibagi 0,1. Dimana kita tahu log 0,2 dibagi 0,1 ini adalah 0,3. Sehingga 4,7447 ditambah 0,3 hasilnya adalah 5,0447. Nah, sekarang kita cari pH setelah penambahan asam. Oke, pH setelah ditambah HCl pada buffer. Pertama, cari dulu mol masing-masing spesies untuk dimasukkan ke mula-mula reaksi sisa. Yang pertama adalah mol CH3COOH sama dengan molaritas dikali volume sama dengan 0,1 molar dikali 75 mili sama dengan 7,5 milimol. Kemudian juga kita cari mol CH3COO-. Sama caranya molaritas dikali volume yaitu 0,2 molar dikali volumenya juga sama 75 mili, hasilnya adalah 15 milimol. Kemudian yang terakhir kita cari mol HCl atau mol H+, yaitu 0,1 dikali di sini volumenya 9,5 mili. Hasilnya di sini adalah 0,95 milimol. Nah, kita dapat di sini, kemudian kita masukkan ke dalam reaksi H+ ditambah CH3COO- menghasilkan CH3COOH. Mula-mula reaksi setimbang. Di sini kita punya H+-nya 0,95. CH3COO-nya pada saat awal 15 milimol. Untuk CH3COOH-nya kita punya 7,5 milimol. Nah, berarti di sini reaksi batasnya adalah 0,95. 0,95. Untuk H+ berarti habis. Untuk CH3COO- 15 dikurangi 0,95 hasilnya adalah 14,04. Untuk CH3COOH 7,5 ditambah 0,95 menjadi 8,45. Oke, sekarang kita cari molaritasnya dengan keadaan yang baru, yaitu setelah ditambahkan HCl, yaitu konsentrasi CH3COO- sekarang menjadi 14,04 milimol dibagi volume total. Nah, ini volume totalnya itu adalah 75 mili ditambah 9,5, yaitu 14,04 dibagi 84,5 mili. Hasilnya adalah 0,1662 molar. Kemudian kita cari juga konsentrasi CH3COOH, yaitu 8,45 dibagi 84,5. Hasilnya adalah 0,1 molar. Yang terakhir kita masukkan ke dalam rumus. Rumusnya adalah pH sama dengan pKa, yaitu 4,7447 ditambah log CH3COO- yaitu 0,1662 dibagi log dari CH3COOH yaitu 0,1. Di sini hasilnya untuk ini hasilnya 0,205. pH-nya jadi 4,9497. Jadi perubahan pH pada buffer dengan pH awal 5,047 setelah
ditambahkan HCl adalah sebesar 5,0447 dikurangi 4,9497 sebesar 0,095 satuan. Oke, sekarang bagaimana kalau yang ditambahkan itu pada air murni? Oke, kita hitung dulu konsentrasi H+ dari HCl-nya. Konsentrasi H+ untuk keadaan penambahan HCl pada air murni. Hitung dulu konsentrasi H+-nya, yaitu 0,95 milimol dibagi 84 mili, hasilnya adalah 0,011 molar. Nah, sekarang baru kita hitung pH-nya. pH-nya sama dengan min log 0,011 sama dengan 1,96. Jadi, perubahan yang terjadi pada air murni sebanyak, kita tahu ya kalau pH air itu pasti 7, jadi 7 dikurangi 1,96. Berapa satuan? 5,04 satuan. Nah, jauh sekali dibandingkan jika tadi penambahannya ke larutan penyangga. Berarti di sini dapat dibuktikan kalau penambahan sedikit asam akan hanya mempengaruhi sedikit pH larutan penyangga. Oke, segitu aja untuk larutan penyangga. Mudah ya. Thank you for watching.